Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Baik, Sehat Bu. selalu. Jadi pada Bu, hari apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, jadi pada hari ini kita akan buka pembelajaran. Untuk itu pada hari ini saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan melanjutkan berdoa. Silahkan ketua kelas. Baik, teman-teman sekalian, kita berdoa agar belajar kita hari ini menjadi belajar yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa hari ini ada siswa yang tidak masuk? Masuk semua, Iya, Bu. semua, Bu. Semua masuk semua. Pada hari ini siswa semua hadir ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira apa ada yang ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Ibu Eva coba. Ingat, Bu, tentang pengertian desa dan kota, Bu. Kalau Nak Premita masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Bu, kemarin kita belajar tentang ciri-ciri desa dan kota, Bu. Bagus Nak Premita. Kalau Nak Sain masih ingat apa yang kita beli? Lupa-lupa ingat, Bu. Tapi berhubung saya orang desa jadi ingat, Bu, tentang klasifikasi desa. Ternyata penting juga ingat. Pelajaran kemarin itu masih ada lanjut sambungannya dengan pelajaran hari ini. Untuk hari ini, pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari adalah interaksi keruangan desa kota serta dampaknya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Kemudian tujuan yang kedua, menganalisis dampak interaksi kota, desa kota, dan salah satunya adalah munculnya masalah daerah slum. Untuk masalah yang akan dibahas nanti, Ibu akan membagi anak-anak sekalian ke dalam kelompok untuk melakukan pencarian informasi tentang masalah daerah slum ini. Sebelumnya, Ibu akan melakukan penjelasan tentang apa-apa saja yang akan kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota itu ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Nah, faktor pendorong yang pertama, lokasi sudah tidak sesuai dengan kegiatan industri, sehingga pindah ke pinggiran kota yang lalu lintasnya lancar dan penduduk belum padat. Faktor penarik, ini faktor yang biasanya berasal dari kota, terdapat kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibilitas. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Nah, faktor selanjutnya, harga tanah mahal, pajak tinggi, dan jumlah penduduk banyak. Nah, faktor penarik, adanya fasilitas umum untuk olahraga, hiburan, seni budaya yang dapat dikunjungi penduduk. Faktor lainnya yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, ketidakluasan fungsi ruang, pemukiman sempit, dan tidak sehat. Fasilitas umum yang tidak memadai, tidak lengkap, dan cenderung membahayakan pengguna. Untuk faktor penarik selanjutnya, orang akan lebih bangga tinggal dengan pusat kegiatan perdagangan atau perbelanjaan. Setelah kita membahas tentang faktor-faktornya, kita mempelajari dampak positif dan dampak negatif interaksi desa kota. Jadi interaksi desa kota ini menghasilkan dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, di
di sini Ibu sudah uraikan positif. Dan nomor 6. Kita kalian lihat dampak positifnya yang pertama meningkatkan taraf pendidikan, pembangunan infrastruktur desa, meningkatnya produktivitas, meningkatnya kesejahteraan, berkembangnya organisasi di desa. Kemudian ada pun dampak negatifnya, modernisasi melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota, alih fungsi lahan yang akibatnya pertumbuhan kota mengarah di perbatasan kota, kemudian pencemaran lingkungan, meningkatnya pengangguran, dan pembangunan yang tidak terkendali. Ini tadi dampak interaksi dan kota. Sekarang Ibu mau menampilkan video tentang interaksi desa kota atau dampak interaksi desa kota. Wush, COVID. Wow, rumahnya dekat-dekatan. Oh, banyak sampah. Rusak nih sungainya ini. Pak Senuri. Banyak anak kecil ya. Banyak anak kecil itu mandi di sungai. Tolong anak-anak kalian untuk memperhatikan. Nah, saya tolong ini tidak berisik pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Ya, Bu. Bu, maaf Bu. Ya tuh, saya berisik Bu. Tolong diperhatikan, Nak. Baik, Bu. Bu lanjut ya. Iya Bu. Nah, itu tadi video tentang daerah kumuh. Bagaimana tanggapan kalian tentang video yang baru saja ditampilkan? Coba Ulan memberikan tanggapan. Kayaknya video itu isinya tentang daerah kumuh ya Bu. Jadi karena kumuh penduduknya banyak banget Bu. Oh iya, betul. Ya. Kalau Nak Rosi, dari tampilan video tadi, apa yang Nak bisa tanggapi? Ananda Rosi? Itu Bu, banyak rumah kumuh non permanen Bu. Nak Putra? Bu, mana?
Dari video tadi apa yang bisa Nak Putra tangkap? Tapi kayaknya banyak sampahnya ya Bu ya, gitu ya. Di sungai sama rumahnya kok nggak ada yang bagus Bu. Jadi kalian semua sudah benar, sudah tepat dalam memberikan tanggapan tentang video yang baru saja ditampilkan. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok, kalian mengidentifikasi masalah selum ini. Jadi untuk kelompok A, ya. Untuk kelompok A, Nak Wulan, Putra, Fitria, dan Nak Sultan. Untuk kelompok B, Nak Eva, Premita, Nina, dan Nak Rosi. Saya kelompoknya sama Putra sih, Bu. Gak apa-apa, Nak. Cie cie. Nak Putra membantu. Sarang hiu, Ada dia sarang hiu. ngusilin saya, Bu. Sarang hiu, sarang hiu. Itu tanda cinta tuh. Ibu Ya sudah udah kalau gitu. secara rata, jadi tidak ada perdebatan tentang siapa-siapa di kelompok A dan siapa di kelompok B. Saya rasa kelompok kalian semua ini sudah bagus. Semua siswa ini sudah hebat-hebat. Jadi bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang akan ditampilkan. Baik, Bu. Ya, Bu. Yeay. Nah, masalah yang akan kalian identifikasi yang pertama adalah pengertian daerah SLAM, kemudian ciri-ciri daerah SLAM, penyebab munculnya daerah SLAM, dan solusi untuk mengatasi daerah SLAM. Nah, bagaimana cara kalian mencari hal ini atau mengidentifikasi masalah ini? Silahkan anak-anak sekalian mencari informasi banyak-banyak, baik dari buku atau internet. Boleh mencari dari berbagai sumber untuk menambah informasi tentang soal-soal yang Ibu berikan. Jadi silahkan kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing untuk memecahkan masalah ini. Setelah kalian memecahkan masalah ini, silahkan ditulis, kemudian nanti akan diberikan waktu untuk mempresentasikan apa saja yang telah kalian dapatkan atau informasi apa saja yang telah kalian peroleh. Jadi sudah dipahami ya? Sudah, Paham, Bu. Bu. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya ke Ibu. Masih ada yang tidak dimengerti? Ngerti, Bu. Oke, Bu. Berikan waktu untuk mencari informasi ya. Oke, Bu. Internetnya habis, Bu. Nggak ada kuota. Bu, bagi wifi, Telepon, Bu. Bu. Password wifi apa, Bu? Ya, nanti saya kasih ininya, passwordnya. Ini saya tethering. Makasih, Putra. Banyak ya. Oke. Ada banyak kuotanya. Di kotak friend. Panggil bos dulu dong. Passwordnya apa, Pak? Gosok. Passwordnya Putra Ganteng. Operasi Waduh. dan mencari informasi dengan fokus untuk mencari informasi. Iya, Bu. Andika Iskandar, Yuk, teman-teman, yuk. Udah, Bu. Udah selesai. ya ya, sudah Udah, selesai. Bu. Kita kan Ya, Bu. pintar, Bu. Bagus. Jadi untuk presentasi pertama Ibu berikan kesempatan kepada kelompok A untuk memaparkan hasil penggalian informasinya. Silakan kelompok A, siapa tadi? Tadi kelompok A siapa tuh? Siapa kelompok A? Saya Bu. Tadi ulang bukannya. Saya Bu. Saya Presentasikan mulai berurutan ya, mulai dari masalah pertama sampai masalah terakhir yang harus diidentifikasi. Baik Bu, terima kasih. Silakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami untuk soal nomor 1 dan 2.
Yang pertama, pengertian daerah SLAM. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, sarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dari penghuninya dan penghuninya. Terus yang kedua, ciri-ciri daerah SLAM. Yang pertama, banyak dihuni oleh pengangguran. Yang kedua, tingkat kejahatan dan kriminalitas tinggi. Yang ketiga, demoralisasi tinggi. Yang keempat, emosi warga tidak stabil. Yang kelima, miskin dan berpenghasilan rendah. Itu teman-teman hasil dari kelompok A untuk nomor 1 dan 2. Terima kasih Ibu. Ya, Baik, ya saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 3 Bu, yaitu penyebab munculnya daerah SLAM. Faktor yang menyebabkan munculnya wilayah SLAM adalah penduduk berpenghasilan rendah, kondisi rumah tidak memenuhi syarat, tingkat kriminalitas tinggi, dan tidak terjangkau oleh pelayanan kota. Jadi faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kualitas pemukiman daerah, sarana dan prasarananya tidak memadai, serta pemukimannya tidak aman, sehingga terbentuknya pemukiman kumuh. Itu untuk soal nomor 3. Lanjutnya untuk nomor 4 itu dijawab oleh Putra. Iya, terima kasih Bu Fitria ya. Untuk mengatasi daerah SLAM, solusinya ada beberapa ini Bu, dari kelompok kami sudah diskusi. Yang pertama, membangun rumah susun. Karena dengan adanya rumah susun, yang rumahnya tingkat-tingkat itu loh Bu, sudah pernah lihat kan Bu ya, Rusunawa maupun Rusunawi, masyarakat yang masih tinggal di pemukiman kumuh dapat tinggal di rumah susun itu, terutama dapat menghemat lahan pemukiman. Kemudian yang kedua dan program perbaikan kampung. Ketiga, melalui program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau istilahnya P2KT. Diarahkan untuk membangun jalan, lingkungan, dan tempat mandi, cuci kapos atau MTK di permukiman serta pembangunan dan perbaikan drainase. Tetapi hal ini belum didukung oleh biaya yang memadai sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira begitu Bu. baik, untuk kelompok A, saya rasa pemaparan ini sudah sangat bagus. Bagaimana kelompok B, ada yang ingin bertanya? Saya Bu mau bertanya. Silakan Nazain. Terima kasih Bu. Nah untuk kelompok A saya mau bertanya. Tadi kan sudah dikasih solusi-solusinya terhadap tempat kumuh. Nah bagaimana tanggapan kelompok A tentang relokasi tempat kumuh tersebut? Apakah itu termasuk solusi juga atau akan menimbulkan permasalahan yang baru? Nazain, ini siapa yang mau menjawab dari kelompok A? Saya Bu, saya mau jawab. Silakan Aulan. Nah, kalau menurut kami dari kelompok A, relokasi itu juga termasuk salah satu solusi dalam mengatasi daerah kumuh atau daerah SLAM. Karena keberadaannya ilegal tanpa izin, berarti kan membangunnya juga sangat berdampak kepada pencemaran lingkungan. Namun, dalam melakukan relokasi harus sangat berhati-hati dan untuk memperkecil terjadinya konflik dengan lingkungan atau masyarakat. Kira-kira begitu, Bu. Bagus sekali jawaban dari Aulan. Sekarang Ibu mempersilakan pada kelompok B untuk memberikan hasilnya. Silakan kelompok B ini dimulai dari siapa, Nak? Dari saya, Bu. Nah, Iya, terima kasih Bu. Teman-teman, kami dari dari kelompok B ingin mempresentasikan yang sudah kami buat. Yang pertama adalah
Pengertian daerah SLAM. Daerah SLAM atau permukiman liar secara umum didefinisikan sebagai suatu kawasan permukiman yang terbangun pada lahan kosong atau liar di kota baik milik swasta maupun pemerintah tanpa hak yang legal terhadap lahan dan atau izin dari penguasa yang membangun, didiami oleh orang sangat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan tetap. Ayo lanjut Premita. Yang kedua. Ya Eva, untuk ciri-ciri daerah SLAM yang pertama, daya beli masyarakatnya rendah. Untuk yang kedua, kotor, jorok, tidak sehat, dan tidak beraturan. Terus yang ketiga, warganya adalah pendatang urbanisasi yang berpindah tempat atau migrasi dari desa ke kota. Terus yang keempat, fasilitas publik sangat tidak memadai. Yang kelima, warga SLAM yang bekerja kebanyakan adalah pekerja kasar dan serabutan. Biasanya ada pengamen, tukang becak, dan lain-lain. Terus yang keenam, bangunan rumah kebanyakan gubuk dan rumah semi permanen. Jadi rumahnya terbuat dari seng dan lain-lain. Ayo, silakan dilanjutkan. Sin. Saya, oke. Baik, saya akan melanjutkan diskusi ini yang sudah tadi dipaparkan oleh teman-teman saya Eva dan Premita tentang pengertian dan ciri-ciri. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang penyebab mengapa munculnya daerah SLAM. Yang pertama, penyebab munculnya daerah SLAM ini karena arus urbanisasi sangat meningkat dari desa ke kota. Artinya di situ ada ketimpangan pembangunan antara di desa dan di kota, sehingga urbanisasi ini meningkatkan kemiskinan serta akan muncul wilayah-wilayah atau area-area SLAM yang ada di kota. Itu pemaparan dari saya. Kemudian silakan dilanjutkan kepada teman berikutnya, Adinda Nina, silakan. Adinda. Terima kasih pada Zahin. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok B, yaitu tentang solusi mengatasi daerah SLAM. Berdasarkan hasil dari diskusi kami di kelompok B, solusi untuk mengatasi daerah SLAM ini antara lain memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di pemukiman kumuh. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah berdampak timbulnya masalah. Salah satunya adalah banyaknya wabah penyakit di daerah SLAM. Karena kebanyakan pemukiman ini lingkungannya kotor, sehingga tidak terlepas dari penyakit. Maka daripada itu, pemerintah harus dapat memberikan penyuluhan tentang dampak yang ditimbulkan dari pemukiman kumuh ini, agar masyarakat bisa sadar dan peka terhadap bahayanya tinggal di pemukiman kumuh atau daerah SLAM. Itu hasil dari diskusi untuk masalah solusi mengatasi daerah SLAM. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Jadi semua ini kelompok B sudah memaparkan hasil penggalian informasinya tentang daerah SLAM. Nah, untuk kelompok A ada yang ditanyakan kepada kelompok B? Bu Guru. Nah, silakan Nak Putra. Ingin tanya nih sama BB Proses. Ini menurut kelompoknya, kalau di daerah SLAM ya, itu kalau dibiarkan terus-menerus itu nanti dampaknya apa ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus dari Nak Putra. Silakan dijawab kelompok A. Saya Bu mau jawab. Silakan Nak Rosi. Jadi setelah kami melakukan diskusi, menurut kelompok kami, jika keberadaan daerah kumuh itu dibiarkan, maka akan merusak lingkungan, kemudian timbul penyakit di mana-mana karena sanitasinya kan buruk. Kita menurunkan kualitas hidup. Baik, bagaimana Pak Putra jawaban dari Nak Rosik? Karena kualitas kehidupannya buruk. Sudah, Bu.
Ya, terima kasih Narosik. Gimana Naputra, jawaban dari Narosik sudah? Bagus sekali itu, Bu. Jadi, saya rasa Ibu Raisa ini kalian sudah berhasil, sudah sangat luar biasa dalam mengidentifikasi serta mencari permasalahan tentang ini. Semua kelompok, baik dari kelompok A atau kelompok B ini sudah benar-benar maksimal, sudah mampu mencari informasi sendiri, baik itu secara mandiri atau secara berkelompok. Dan pemaparan-pemaparan yang kalian sampaikan ini sudah sangat luar biasa. Semoga kedepannya kalian tetap aktif untuk terus menggali informasi. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Ini nanti akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan harus tepat pada waktunya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, siapa ini yang mau menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Pak Wulan, boleh menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Wulan, Bu. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Bu, saya. Silakan, Nak Wulan. Jadi hari ini kita mempelajari faktor penarik dan pendorong desa kota, kemudian dampak positif dan negatif desa kota. Terus salah satu dampak negatifnya munculnya daerah kumuh. Jadi kita harus mencari solusi supaya masalah itu bisa diselesaikan. Biasanya ini terjadi di daerah kota-kota ya, Bu? Ya, benar sekali, Naulan. Daerah kumuh ini biasanya terjadi di perbatasan antara desa dan kota atau di pinggiran kota. Karena arus urbanisasi yang meningkat, perkotaan itu semakin padat. Nah, semakin padatnya perkotaan ini membuat pemukiman atau tempat tinggal itu semakin sempit. Jadi orang bermukim di daerah-daerah pinggiran dengan pemukiman yang kurang layak. Sanitasinya rendah, kemudian penumpukan sampah yang sangat banyak di daerah ini. Jadi Ibu rasa pembelajaran kali ini sudah Ibu cukupkan. Ya Bu, waktunya udah habis Bu, lapar. Mau istirahat Bu. Kita kamin bareng ya. Sabar. Yang kita lakukan ini bermanfaat. Amin. Perhatiannya anak-anakku sekalian selama proses ini berlangsung. Ingat untuk tetap semangat dan menggali informasi. Karena zaman sekarang ini anak-anakku sekalian sudah punya HP kan ya? Punya Bu. Sudah Bu, HP Blackboard. Untuk bermain TikTok saja, usahakan HP-nya ini dipakai dari informasi-informasi yang bermanfaat, terutama yang ada kaitannya dengan pelajaran kalian semua. Jadi kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.